Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas logika fasi dengan himpunan keanggotaan. Seperti kita ketahui bahwa logika fasi adalah satu cara yang tepat untuk memetakan satu ruang input ke dalam satu ruang output. Jadi nanti kita bekerja di dalam, digambarkan di sini adalah kotak hitam. Masuk ke dalam himpunan fasi. Di dalam himpunan fasi ada dua himpunan tegas, yaitu 1 dan 0. 1 itu bernilai benar, 0 itu bernilai tidak benar. Contohnya adalah jika diketahui himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian A 1, 2, 3 dan B 3, 4, 5. Nilai keanggotaan 2 atau kita baca sebagai mu A2 sama dengan 1. 1 bernilai benar karena 2 termasuk dalam himpunan A. Nilai keanggotaan 4 pada A, mu A4 sama dengan 0 karena 4 bukan merupakan anggota A. Begitupun juga dengan 2 dan 5. 2 apakah masuk ke dalam anggota B? Berarti mu B2 sama dengan 0 karena 2 bukan masuk dalam keanggotaan B. Contoh lain adalah suhu. Kalau kita gambarkan, jika suhunya adalah lebih besar sama dengan 80 derajat Fahrenheit, kita sebut sebagai panas. Jika suhunya kurang dari 80 derajat Fahrenheit, kita sebut tidak panas. Nah, bagaimana kalau 50 derajat? Ya betul, maka dia dikatakan tidak panas. 79,9 derajat Fahrenheit, maka masuk ke dalam grafik tidak panas. Contoh yang ketiga ada umur. Dikatakan muda itu adalah kurang dari 35. Dikatakan parubaya antara 35 sampai dengan 55. Dan dikatakan tua itu lebih dari 55. Nah, yang menjadi masalah adalah apabila seorang berusia 35 tahun kurang 1 hari, maka jelas dia dikatakan tidak parubaya. Ya. Nah, apabila seseorang berusia 55 tahun lebih setengah hari, maka dia masuk dalam kategori tua. Di sini dikatakan bahwa pemakaian himpunan CIT tidak adil karena perubahan kecil saja pada satu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Nah, oleh karena itu, himpunan fasi digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Maka kita buat grafik untuk umur seperti yang ada di gambar. Umur lebih kecil daripada 25, maka dia nilainya adalah 1, mutlak muda. Lebih besar 65, dia mutlak tua, nilainya adalah 1 atau derajat keanggotaannya 1. Nah, bagaimana kalau umur 35? Di dalam umur 35, ya, antara 35 dan 55 kita sebut sebagai parubaya. Sekarang studi kasusnya di sini adalah nomor 40. 40 itu masuk ke dalam grafik apa? Kalau kita lihat, umur 40 masuk ke dalam grafik muda dan grafik parubaya. Umur 40 untuk grafik muda dengan derajat keanggotaannya adalah 0,2. Umur 40 masuk ke dalam grafik parubaya dengan derajat keanggotaannya adalah 0,5. Nah, apabila X menilai keanggotaan fasi atau mu AX sama dengan 0, berarti X tidak menjadi himpunan A. Ya, demikian pula apabila X memiliki keanggotaan fasi, berarti mu AX sama dengan 1, berarti X tersebut merupakan himpunan penuh dari A. Ya. Nah, atribut di dalam himpunan fasi ada yang namanya variabel fasi. Contohnya adalah
berat badan, tinggi badan, gitu ya. Kalau kita bicara tentang penjualan, berarti ada produksi, permintaan. Kemudian ada himpunan fasi. Nah, himpunan fasi itu adalah yang mewakili suatu kondisi dalam variabel fasi. Ya, misalkan kalau dalam suhu itu ada panas, dingin, sedang. Kemudian kalau tinggi badan ada himpunan fasinya tinggi, sedang, rendah. Kemudian himpunan fasi memiliki dua atribut, yaitu linguistik dan numerik. Linguistik itu berupa kalimat, ada panas, dingin, ya. Tapi kalau numeris dia dinyatakan dengan angka. Himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan dalam satu himpunan fasi, ya, satu variabel fasi. Nah, semesta untuk berat badan adalah 1,150. Gitu ya. Nah, kemudian ada domain. Domain itu adalah keseluruhan nilai yang diizinkan untuk semesta dan boleh dioperasikan dalam satu himpunan fasi. Misalkan dingin 0 sampai dengan 60. Ya, hangat 50 sampai dengan 80. Nah, ini adalah contoh variabel temperatur di mana untuk linguistiknya ada dingin, sejuk, normal, hangat, dan panas. Mana yang termasuk semesta, mana yang termasuk domain. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi keanggotaan. Nah, fungsi keanggotaan di dalam grafik fasi ada beberapa. Yang pertama adalah representasi linier. Nah, representasi linier ada grafik naik dan ada grafik turun. Ini adalah grafik naik. Ya. Jika X kurang dari A, maka nilainya adalah 0. Nah, jika antara A dan B, maka rumusnya X min A dibagi B min A. Jika lebih daripada B, maka nilainya adalah 1. Kemudian untuk linier turun, di antara A dan B menggunakan rumus B min X dibagi B min A. Ya. Lebih besar sama dengan B, maka nilainya adalah 0. Contoh, berapa nilai keanggotaan, derajat keanggotaan untuk temperatur 32? Nah, di sini jelas bahwa antara A dan B, ya, maka menggunakan rumus X min A dibagi B min A. Jadi untuk temperatur 30 derajat Celcius, derajat keanggotaannya adalah 0,7. Silakan dicoba untuk mu panas 27 dan mu panas 34. Berapa derajat keanggotaannya? Sama halnya dengan representasi linier turun, dengan menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah segitiga, atau kita sebut sebagai triangular. Cara membacanya sama. Jika X kurang dari A, di sini posisinya, maka nilainya adalah 0. Antara A dan B menggunakan rumus X min A dibagi B min A. Antara B dan C menggunakan C min X dibagi C min B. Jika C lebih kecil daripada sama dengan X, maka nilainya adalah 6. Ini contohnya, berarti untuk temperatur 23 derajat Celcius, maka derajat keanggotaannya adalah 0,8. Yang ketiga adalah trapesium. Nah, di sini sudah ada rumusnya, sudah ditentukan rumusnya, dan ini adalah contohnya. Jika temperaturnya adalah 32 derajat Celcius, maka derajat keanggotaannya adalah 0,375. Menggunakan rumus antara C dan D. D min X, ya, D-nya adalah 35, X-nya adalah 25, dibagi D min C. D-nya adalah 35, dikurangi 27. Yang selanjutnya adalah bentuk bahu. Ya. Nah, di sini ada bahu kanan
dan ada bahu kiri. Masih menggunakan temperatur. Kemudian ada representasi bentuk S atau kita sebut sebagai sigmoid. Ya. Kurva S itu ada dua, yaitu pertumbuhan dan penyusutan. Yang ini adalah pertumbuhan, grafiknya adalah naik. Yang penyusutan, grafiknya adalah turun. Ya. Kemudian representasi dari bentuk S menggunakan rumus ini untuk pertumbuhan dan untuk penyusutan. Jika X kurang dari alfa, maka adalah 0 dan lain sebagainya. Tengah-tengah ini, ya, tengah antara kurva paling menunjukkan 0 sampai dengan maksimal 1, nilainya adalah setengah. Namanya adalah titik infleksi. Nah, jadi setiap kurva S, baik itu pertumbuhan dan penyusutan, mempunyai titik infleksi yang nilainya adalah setengah. Itu yang nanti akan berpengaruh pada rumus yang akan dipakai. Kemudian ini adalah contoh untuk representasi kurva bentuk S, ya, untuk pertumbuhan. Umur 50 tahun masuk dalam derajat keanggotaan 0,68. Nah, berarti akan diketahui titik infleksinya ada di tengah-tengah ini. Silakan dipahami. Terus kemudian ini juga sama. Ini untuk S penyusutan. Umur 37 berarti derajat keanggotaannya adalah 0,376. Bagaimana memperoleh ini? Silakan Anda lihat di rumus kurva bentuk S. Yang selanjutnya adalah bentuk lonceng. Ya. Ada 3 kelas, yaitu himpunan pi, beta, dan Gauss. Cara bacanya sama dengan diagram-diagram sebelumnya, tapi jelas rumusnya adalah berbeda. Untuk kurva bentuk lonceng itu juga punya yang namanya titik infleksi, yaitu nilainya adalah setengah. Salah satu perbedaan mencolok pada kurva beta dari kurva pi adalah fungsi keanggotaannya akan mendekati 0 jika nilai betanya sangat besar. Ya, nah ini juga sudah menggunakan rumus tertentu. Silakan untuk kurva beta contohnya silakan dipahami, sesuaikan dengan rumus yang ada. Ya. Umur 51 tahun, ya, masuk ke dalam kelompok parubaya dengan derajat keanggotaan 0,4098. Ya. Umur 42 masuk ke dalam kelompok parubaya dengan derajat keanggotaannya 0,7. Ya, berarti mendekati, ya, 1. Ya. Disebut nilai keanggotaannya 1 jika umurnya adalah persis 45. Nah, posisinya di sini. Ini dihitung sesuai dengan rumus yang sudah ditentukan. Kemudian kurva Gauss dengan rumus yang sudah ditentukan juga. Kemudian ada operasi logika. Nah, ada operasi AND dan operasi OR, dan satu lagi adalah operasi NOT. Nah, ketika menggunakan operasi AND, maka yang dipilih adalah nilai minimal. Di sini dicontohkan, untuk mu muda N gaji tinggi, maka dicari untuk derajat keanggotaan mu muda adalah 0,6. Derajat keanggotaannya gaji tinggi 2 juta adalah 0,8.
Dari dua rule ini, dari satu rule ini dicari yang nilai terendah, yaitu 0,6. Itu kalau kita menggunakan operator AND. Berbeda lagi kalau kita menggunakan OR. Kalau OR berarti kita menggunakan operasi maksimum. Dicontohkan mu muda atau derajat keanggotaan muda 27 adalah 0,6, gaji tinggi 2 juta, derajat keanggotaannya adalah 0,8. Maka nilai maksimalnya adalah 0,8. Kemudian ada operasi NOT berhubungan dengan operasi komplement pada himpunan. Alfa predikat diperoleh dengan mengurangkan nilai keanggotaan elemen pada himpunan dari 1. Nah, di sini mu muda 27 sama dengan 1 dikurangi derajat keanggotaan 27. 1 dikurangi 0,6 sama dengan 0,6. Itu sekilas tentang derajat keanggotaan dan grafik yang ada di dalam fuzzy logic. Video selanjutnya akan kita bahas tentang studi kasus. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.